Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Muhammad Evansyah, Rifki Pranata, Hikmah Lestia, dan Yuni Agustiani akan sedikit memaparkan materi tentang sistem informasi pegawai. Bismillah, di sini saya akan melanjutkan tentang konsep dasar sistem informasi manajemen pegawai. Sistem informasi manajemen pegawai atau SIMPEG didefinisikan sebagai sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur, tata kerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Prianto 2006 halaman 21. Kemudian Mansur 2008 halaman 33 menyatakan bahwa sistem informasi manajemen kepegawaian adalah sebuah sistem informasi terpadu yang meliputi pendataan pegawai, pengolahan data, prosedur tata kerja, sumber daya manusia, dan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang cepat, lengkap, dan akurat dalam rangka mendukung administrasi kepegawaian. Kemudian berikutnya adalah tujuan SIMPEG. Tujuan utama Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian atau SIMPEG ialah membantu proses manajemen pada suatu organisasi. Manajemen meliputi seluruh hierarki kepengurusan dalam suatu organisasi, dimulai dari hierarki manajemen puncak yang bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan organisasi secara keseluruhan, hingga pada hierarki manajemen bawah yang hanya bertanggung jawab atas operasi sehari-hari dari departemen tertentu saja. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang kegiatan sistem informasi manajemen pegawai. Menurut Scott George tahun 2004 halaman 69, kegiatan sistem informasi manajemen pegawai ini ada 3, yaitu yang pertama masukan atau input, yang kedua ada proses, yang ketiga output atau keluaran. Masukan atau input berfungsi memberikan kemampuan untuk memasukkan informasi personalia ke dalam sistem informasi pegawai. Ini meliputi berbagai prosedur yang diperlukan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, kedudukan database dalam fungsi masukan ini merupakan langkah terpenting proses pengembangan sistem melalui kreasi database. Yang kedua ada proses, adalah pengolahan lebih lanjut tertuju pada upaya, aktivitas, langkah-langkah, metode, tindakan, atau perlakuan untuk merubah suatu hal ke dalam bentuk lain sehingga lebih bermakna dan mempunyai arti. Yang ketiga ada output atau keluaran. Output atau keluaran dalam penelitian ini adalah kemampuan memproduksi keluaran sesuai dengan kebutuhan organisasi. Keluaran yang disediakan oleh sistem merupakan penghubung penting antara sistem informasi pegawai dengan para pemakainya. Ini bisa meliputi laporan-laporan maupun informasi kepegawaian yang diperlukan dalam rangka pengembangan pegawai. Di sini saya akan melanjutkan materi yang tadi telah disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya ada pengelolaan sistem informasi pegawai. Pengelolaan sistem ini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada informasi analisis jabatan, yang meliputi standar-standar pekerjaan, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan. Kemudian yang kedua ada rencana sumber daya manusia yang meliputi estimasi suplai dan kebutuhan. Ada juga persediaan keterampilan dan bagan penempatan. Kemudian yang ketiga ada administrasi kompensasi yang meliputi mendapatkan karyawan yang berkualitas, mempertahankan karyawan yang sudah ada. Kemudian ada menjamin keadilan. Yang selanjutnya, yang keempat, administrasi legalitas. Selanjutnya nomor 5 ada pemeliharaan. Adanya administrasi kompensasi menjamin terpenuhnya rasa keadilan pada hubungan antara manajemen dan karyawan, dengan pengikat pekerjaan sebagai balas jasa organisasi atas apa yang sudah diabdikan karyawan pada organisasi. Maka keadilan dalam pemberian kompensasi mutlak harus dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir ada pemutusan hubungan kerja. Jika fungsi pertama manajemen personalia adalah untuk mendapatkan karyawan, adalah logis bahwa fungsi terakhir adalah memutuskan hubungan kerja dan mengembalikan orang-orang tersebut kepada masyarakat. Organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemutusan hubungan kerja sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan dan menjamin bahwa warga masyarakat yang dikembalikan itu berada dalam keadaan yang sebaik mungkin. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang kerja sistem manajemen pegawai. Yang pertama, mampu mencatat dan data individu yang meliputi pertama biodata, yang kedua riwayat pendidikan formal dan non formal, yang ketiga riwayat pelatihan kepegawaian, yang keempat riwayat pangkatan dan jabatan, yang kelima daftar penilaian dan pelaksanaan pekerjaan.
Yang keenam, riwayat keluarga. Yang ketujuh, riwayat penghargaan atau tanda jasa. Yang kedelapan, riwayat pengalaman. Yang kesembilan, riwayat organisasi. Yang ke-10, riwayat cuti. Dan 11, riwayat gaji. B. Mampu menghasilkan berbagai keluaran antara lain. Yang pertama, daftar urut kepangkatan. Yang kedua, daftar susunan kepangkatan. Yang ketiga, daftar kekuatan pegawaian. Yang keempat, daftar kenaikan pangkat struktural. Yang kelima, daftar kenaikan gaji berkala. Yang keenam, rencana kenaikan pangkat. Yang ketujuh, pendidikan yang telah diikuti. Yang kedelapan, histori karir. Yang kesembilan, laporan statistik pegawai. Yang ke-10, surat keputusan. Lanjut, yang C, memiliki sistem security yang handal yang dapat memberikan akses secara luas namun aman. Mampu mendayagunakan database populer yang tersedia di pasaran. Mudah digunakan dan seterusnya, menerapkan sistem multi unsur, luas dalam menerapkan kebutuhan topologi jaringan, dapat diintegrasi dengan sistem informasi pengajian maupun sistem absensi sidik jari. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.